Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Subhan Akbar Abbas. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Digital pada kampus STIMIK Amika Sopeng. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah perilaku konsumen yang saya ampuh. Jadi, mata kuliah perilaku konsumen ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang proses, faktor, dan pola perilaku individu maupun kelompok dalam mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, melakukan keputusan pembelian hingga perilaku setelah mengonsumsi suatu produk dan jasa. Dalam konteks bisnis digital, pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi sangat penting karena keputusan pembelian saat ini banyak dipengaruhi oleh teknologi digital seperti media sosial, marketplace, ulasan pelanggan, influencer, algoritma rekomendasi, serta berbagai bentuk promosi digital lainnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis tidak hanya perlu memahami apa yang dibeli konsumen, tapi juga mengapa, bagaimana, dan melalui platform digital apa keputusan tersebut diambil. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa sebagai calon praktisi dan technopreneurship diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen di era digital, serta menerapkan hasil analisis tersebut dalam merancang strategi pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dengan demikian, mata kuliah perilaku konsumen ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung kompetensi lulusan program studi bisnis digital. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS dengan menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan studi kasus, case-based learning. Jadi, ceramah interaktif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar proses pengambilan keputusan konsumen. Sedangkan studi kasus ini digunakan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dalam menganalisis fenomena nyata yang terjadi pada dunia bisnis digital. Capaian pembelajaran lulusan untuk program bisnis S1 Bisnis Digital berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar ekonomi, bisnis, dan manajemen yang relevan dengan dunia digital. Dan keterampilan khususnya, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang efektif menggunakan berbagai platform online. Dan CPMK-nya, mahasiswa ini diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital yang efektif menggunakan berbagai platform online. Seperti itu. Dan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan 5 tahapan pengambilan keputusan dan menganalisanya melalui studi kasus. Untuk selanjutnya, bobot penilaian. Yang pertama itu ada absen sebanyak 30%, tugas 30%, mid 20%, dan final 20%. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ke-9. Jadi pada sesi ini, mahasiswa akan belajar tentang 5 tahapan pengambilan keputusan konsumen. Kita akan juga membahas sedikit tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian dan mengapa review pelanggan itu menjadi sangat penting dalam bisnis digital. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita bertemu di pertemuan kita pada hari ini di pertemuan ke-9 mata kuliah perilaku konsumen. Oke, untuk menjaga semangat kita, untuk teman-teman, mari kita kembali melakukan rutinitas kita, kebiasaan kita ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Oke, terima kasih atas semangat dari teman-teman pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu memulai doa dan akan saya minta ketua tingkat untuk memulainya. Oke, dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, selanjutnya kita akan
sedikit membahas pertemuan kita pada minggu lalu sambil saya memberikan teman-teman absen. Silakan teman-teman absen tanda tangan pada kehadirannya masing-masing. Nah, saya mau bertanya ke teman-teman. Ada yang masih ingat pertemuan kita di pertemuan ke-8? Ada apa yang kita pelajari pada hari itu? Oke, betul sekali. Jadi, pertemuan kita pada minggu lalu itu membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumen. Sedikit penjelasan tentang materi kita pada minggu lalu itu, yakni adalah ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, adapun faktor-faktornya yakni yang pertama itu adalah internal dan faktor eksternal pada konsumen. Nah, saya mau mengajak teman-teman sedikit mengingat atau saya ingin bertanya ke teman-teman. Siapa yang mau menjawab yang mana fokus pembahasan dari faktor internal, yang mana fokus pembahasan dari faktor eksternal? Silakan angkat tangan. Izin menjawab, Pak. Untuk faktor internal perilaku konsumen itu ada beberapa, salah satunya yaitu motivasi. Nah, motivasi ini adalah dorongan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Contohnya yaitu mahasiswa membeli laptop karena membutuhkan perangkat untuk mengerjakan tugas kuliah. Yang kedua yaitu seseorang membeli parfum agar terlihat percaya diri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, langsung kembali saya jelaskan dan mengingatkan ke teman-teman. Jadi, ada dua topik atau dua faktor yang sebagai penyusunnya, yakni adalah yang pertama tadi faktor internal perilaku konsumen dan faktor eksternal perilaku konsumen. Di mana fokus pembahasan faktor internalnya itu yang dijelaskan tadi dengan saudara Fadil, yakni adalah motivasi. Ada juga yang lain. Nah, yang lain itu seperti persepsi, pembelajaran, sikap, dan gaya hidup. Nah, berikut juga dengan faktor eksternal perilaku konsumen. Nah, fokus pembahasannya itu yang dijelaskan tadi dengan temannya, yakni adalah Nurul, yakni adalah budaya. Nah, selain budaya, ada juga faktor keluarga, kelas sosial, kelompok referensi, dan influencer. Seperti itu. Oke, izin untuk teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mau memberikan lagi satu pertanyaan pamungkas sebelum kita masuk ke materi inti kita pada hari ini. Nah, saya mau bertanya, silakan teman-teman angkat tangan yang mau menjawab nanti. Jadi, mengapa sebenarnya dua orang dengan kebutuhan yang sama dapat memilih produk yang berbeda? Angkat tangan, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan saudara Aisyah. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menyertakan sebuah contoh kasus seperti dua mahasiswa sama-sama membutuhkan laptop untuk kuliah. Misalnya mahasiswa A memiliki MacBook karena mengutamakan desain ekosistem Apple dan citra merek, dan mahasiswa B memilih Asus karena spesifikasinya lebih tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun kebutuhan mereka sama, yaitu memiliki laptop untuk belajar, keputusan pembelian berbeda karena dipengaruhi oleh persepsi, preferensi, kemampuan finansial, dan pengalaman masing-masing. Jadi, kesimpulannya, kebutuhan yang sama tidak selalu menghasilkan pilihan yang sama. Keputusan konsumen merupakan hasil interaksi antara kebutuhan dengan faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang dimiliki setiap individu. Inilah yang membuat perilaku konsumen bersifat dinamis dan beragam. Oke, itulah tadi sedikit refleksi ya untuk pertemuan kita sebelumnya di pertemuan ke-8. Nah, langsung kita lanjut ke materi kita pada hari ini di pertemuan ke-9, yakni adalah pengambilan keputusan konsumen. Jadi teman-teman, silakan perhatikan slide di atas pada pertemuan kita pada hari ini. Jadi, di slide di atas, teman-teman, kita akan membahas 4 poin pada hari ini. Di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian pengambilan keputusan konsumen. Nah, itulah yang pembahasan kita yang pertama. Dilanjutkan yang kedua, yakni adalah pentingnya mempelajari pengambilan keputusan konsumen. Dan yang ketiga, dilanjutkan dengan tahapan-tahapan pengambilan keputusan konsumen. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni adalah pengambilan keputusan konsumen di era bisnis digital. Oke, langsung saja kita pindah slide. Jadi teman-teman, ini adalah slide kedua, di mana kita akan mempelajari yakni adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini. Nah, CPMK yang pertama pada hari ini yakni adalah bagaimana teman-teman mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen pada konteks bisnis digital.
Dilanjutkan dengan sub CPNK-nya, yakni adalah teman-teman mahasiswa akan mampu menjelaskan 5 tahapan pengambilan keputusan dan menganalisanya melalui studi kasus. Nah, kita akan pindah di slide berikutnya. Jadi sebelum kita membahas slide ini, sedikit penjelasan ke teman-temannya bahwa dari slide sebelumnya tadi saya berharap kepada teman-teman bahwa teman-teman tidak hanya memahami teori mengenai proses pengambilan keputusan konsumen, tetapi juga mampu menganalisis perilaku konsumen pada kasus nyata di era bisnis digital, serta menyusun rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis tersebut. Jadi kompetensi ini menjadi bekal penting bagi teman-teman mahasiswa program studi bisnis digital khususnya dalam memahami kebutuhan pasar dan merancang keputusan bisnis yang lebih tepat. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita fokus pada slide ini. Nah, slide ini membahas tentang definisi atau pengertian pengambilan keputusan konsumen. Nah, coba teman-teman perhatikan sambil mencatat materi kita pada hari ini. Jadi, pengambilan keputusan konsumen itu adalah proses dilakukannya individu maupun kelompok dalam memilih, dalam membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi seperti itu. Nah, keputusan pembelian itu sebenarnya tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian tahapan-tahapan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, pribadi, serta perkembangan teknologi digital. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita lanjut. Dalam bisnis digital pula, keputusan konsumen itu juga dipengaruhi oleh informasi yang tersedia di internet. Nah, selain itu, ada juga dari ulasan pelanggan atau online review, media sosial, influencer, promosi digital, dan kemudahan transaksi melalui platform e-commerce. Seperti itu. Oke, jadi sebagai contoh sederhana, teman-teman, saya akan berikan sebuah studi kasus. Jadi coba bayangkan teman-teman, studi kasus ini, ada seorang mahasiswa yang sekiranya membutuhkan laptop baru untuk kuliah. Nah, sebelum ia membeli, ia mencari pasti melalui informasi-informasi melalui media sosial, baik itu YouTube, TikTok, dan lain-lain. Nah, dia akan membaca sebuah ulasan di marketplace-nya, membandingkan beberapa merek, kemudian dia akan pasti memilih laptop yang paling sesuai dengan kebutuhannya dan berapa anggarannya. Seperti itu. Nah, apa pesan utamanya di dalam studi kasus itu? Bahwa keputusan pembelian itu ternyata bukanlah tindakan yang terjadi secara spontan. Seperti itu. Nah, melainkan hasil dari serangkaian proses yang dipengaruhi oleh yang pertama, misalnya kebutuhan, misalnya informasi, dan pertimbangan-pertimbangan konsumen. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita langsung saja pindah ke slide selanjutnya, di mana slide selanjutnya itu membahas tentang pentingnya mempelajari pengambilan keputusan konsumen. Nah, sedikit saya akan jelaskan teman-teman pada slide ini. Nah, yang pertama itu, kenapa sih sebenarnya kita penting pelajari tata cara konsumen itu dalam mengambil keputusan dalam belanja. Nah, yang pertama itu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman, sebagai konsumen kita harus mengetahui bahwa apakah seorang mahasiswa atau seorang konsumen lebih tertarik pada produk yang praktis, murah, dan mudah dibeli secara online. Itu pentingnya. Nah, pentingnya yang kedua yakni adalah bagaimana kita sebenarnya harus merancang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini berarti dari sisi penjual atau yang punya usaha. Nah, misalnya nih, teman-teman memiliki usaha. Teman-teman harus merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Apakah nanti teman-teman akan menggunakan promo flash sale, gratis ongkir, ataupun iklan di media sosial untuk menarik target di pasar tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa penting? Nah, yakni adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi, kita harus meningkatkan kepuasan sama loyalitas pelanggan kita. Seperti itu. Berarti kita sekarang berada di sudut
penjual ya, atau seseorang yang memiliki usaha. Anggaplah teman-teman yang punya usaha itu sendiri. Nah, teman-teman akan membaca perilaku konsumen itu, bagaimana kita harus nanti mencari biar atau supaya pelanggan kita puas dan loyal terhadap kita. Seperti itu. Nah, misalnya nih, dengan pelayanan cepat. Nah, selain pelayanan cepat, kita juga bisa melakukan yang namanya produk sesuai deskripsi. Karena kenapa? Banyak produk-produk di luar sana yang dibuat tidak sesuai deskripsinya. Seperti itu. Misal ada produk ciki atau makanan-makanan ringan. Yang katanya di situ deskripsinya lebih banyak, lebih puas, lebih banyak isinya, lebih misalnya lebih enak. Padahal yang terjadi itu di sebaliknya. Seperti itu. Nah, selain itu, yakni adalah untuk kepuasan, yakni adalah memberikan respon yang baik terhadap keluhan-keluhan pelanggan. Itu semua hal-hal yang penting guna untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan kita. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa ini penting? Yakni adalah supaya kita bisa mengembangkan sebuah produk sesuai preferensi pasar. Seperti itu. Nah, misalnya nih, preferensi pasar. Sekarang lagi tren-trennya yakni adalah misalnya minuman rasa matcha. Nah, berarti kita harus menambahkan varian rasa itu. Nah, selanjutnya desain. Desain yang misalnya label-label yang lama, kita buatlah inovasi desain yang label yang baru seperti itu. Atau fitur berdasarkan masukan konsumen. Jadi biasa nih ada review dari konsumen-konsumen kita. Nah, misal, Kak, ini harusnya desainnya seperti ini. Nah, kita bisa mempertimbangkan masukan-masukan seperti itu guna untuk mengembangkan produk kita sesuai dengan preferensi pasar atau kemauannya pasar. Seperti itu. Terakhir, kenapa itu penting? Karena bisa meningkatkan daya saing bisnis secara era digital. Seperti itu. Misalnya nih ya, teman-teman, banyak orang sekarang memanfaatkan marketplace, media sosial, ataupun ulasan pelanggan untuk memperkuat posisi mereknya masing-masing. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Paham. Oke, sekarang kita pindah di slide selanjutnya. Jadi, slide sekarang ini yakni adalah tahapan pengambilan keputusan konsumen. Jadi saya harap teman-teman mencatat lengkap materi pada hari ini, karena slide ini merupakan materi pokok pada hari ini. Nah, apa itu? Yakni adalah tahapan pengambilan keputusan konsumen. Oke, silakan teman-teman mencatat ya. Oke, baik. Tahapan pengambilan keputusan konsumen yang pertama yakni adalah pengenalan kebutuhan atau need recognition. Tahap pertama ini dia terjadi ketika konsumen menyadari adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sehingga muncullah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh untuk teman-teman, contoh sederhana. Coba bayangkan ada seorang mahasiswa, dia menyadari bahwa laptop yang sering dia gunakan itu mengalami gangguan. Nah, sehingga dia merasa membutuhkan laptop baru untuk menunjang aktivitas perkuliahannya. Nah, seperti itulah kira-kira di tahap pengenalan kebutuhan ini. Nah, selanjutnya kita ke poin kedua, yakni adalah pencarian informasi atau information share. Jadi pencarian informasi ini, setelah menyadari adanya kebutuhan-kebutuhan, konsumen itu akan mencari informasi mengenai produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, beberapa sumber informasi untuk kita mencari kebutuhan kita, biasanya kita dapat dari yang pertama yakni adalah keluarga. Betul sekali. Nah, yang kedua, kita mencari informasi pasti biasa juga dari teman-teman kita, teman-teman sekitar. Biasa juga dari media sosial, marketplace, website perusahaan, maupun dari influencer-influencer yang teman-teman follow media sosialnya. Seperti itu. Oke, saya kasih satu contoh ya. Biasa kan teman-teman ketika misalnya istirahat di rumah, teman-teman mencari informasi-informasi apakah lewat via YouTube, Instagram, TikTok, Marketplace Shopee, dan Google mengenai spesifikasi misalnya sebuah laptop. Seperti itu. Itulah yang namanya kegiatan mencari informasi. Ya, betul. Oke. Langsung kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni adalah sebuah evaluasi alternatif atau evaluation of alternative. Nah, biasanya nih, konsumen itu sebenarnya membandingkan beberapa alternatif berbagai kriteria. Seperti itu. Nah, teman-teman jika belanja online pasti seperti itu. Teman-teman akan mencari alternatif.
Apakah misalnya teman-teman melihat alternatifnya dari perbedaan harga? Satu. Nah, selain harga, apa yang kira-kira teman-teman cari alternatifnya? Betul, kualitas. Bisa juga dari fiturnya, mereknya, dari lamanya garansinya, pelayanan, desain maupun rating produk. Nah, rating produk ini yang paling banyak dominan yang teman-teman pasti lakukan. Karena kenapa? Di sebuah media sosial atau marketplace, teman-teman akan pasti melihat rating yang tertinggi. Apakah barang yang teman-teman mau beli atau belanja, apakah itu produk yang benar-benar bagus atau tidak reviewnya. Seperti itu. Nah, saya berikan satu contoh, yakni ketika seseorang mahasiswa itu membandingkan laptop Asus, Lenovo, dan Acer berdasarkan spesifikasi harga. Otomatis, mahasiswa ini membandingkan alternatifnya berdasarkan mereknya, seperti itu. Oke, langsung kita poin keempat. Nah, poin keempat ini yakni adalah membahas tentang keputusan pembelian. Nah, inilah materi pokoknya. Iya, keputusan pembelian itu setelah teman-teman tadi pertimbangkan, cari informasi, dan teman-teman ternyata memang butuh, konsumen pasti atau teman-teman akan menentukan pilihan produk yang teman-teman akan beli. Apakah misalnya sudah ditentukan karena mereknya, spesifikasinya, harganya, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa berikut yang ada di slide ini. Nah, yang pertama itu teman-teman boleh lihat, ada ternyata promo. Nah, keputusan pembelian itu pasti teman-teman akan mengambil sebuah keputusan karena adanya promo. Selain itu bisa juga karena adanya diskon, flash sale, gratis ongkir, rekomendasi dari teman-temannya, ataupun dari jumlah stok barang. Seperti itu. Karena kenapa? Di sebuah marketplace itu, kalau misalnya tertera di situ stok barangnya menipis, pasti kita juga akan ragu-ragu untuk check out di situ. Seperti itu. Oke. Terakhir, yakni adalah perilaku pasca pembelian. Nah, setelah teman-teman menggunakan produk, biasanya seorang pembeli atau konsumen itu akan mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Seperti itu. Jadi silakan dicatat teman-teman. Nah, ada dua keadaan yang biasa timbul di dalam situasi seperti ini. Nah, apa itu? Yakni adalah misalnya puas dan rasa tidak puas. Betul sekali. Nah, kalau teman-teman merasa puas atau pembelinya merasa puas, otomatis apa yang akan terjadi? Ada tiga hal. Apakah dia bisa membeli kembali, atau memberikan ulasan positif, ataukah dia merekomendasikannya kepada orang lain? Iya, seperti itu. Nah, lain lagi kalau pelanggan itu merasa tidak puas. Nah, biasanya yang terjadi ketika pelanggan tidak puas itu, dia akan memberikan apa? Komplain. Betul sekali. Nah, selanjutnya ketika dia selesai memberikan komplain, dia akan mengembalikan produknya, return, atau berpindah ke merek yang lain, seperti itu. Nah, tahap ini sebenarnya sangat menentukan loyalitas pelanggan, seperti itu. Kebetulan ada sebuah slide, silahkan teman-teman perhatikan studi kasus di samping ini. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa Rani itu adalah seorang mahasiswi program bisnis digital. Suatu malam, ia sedang membuka media sosial TikTok-nya. Nah, ketika malam itu dia sedang beristirahat dan tiba-tiba dia melihat sebuah siaran langsung atau live shopping yang menawarkan sebuah tumbler dengan desain menarik. Nah, selanjutnya penjual itu ternyata dia memberikan potongan sebanyak 40% ditambah gratis ongkir kirim dan bonus sedotan stainless. Seperti itu. Nah, selain itu, jumlah produk yang tersisa sebenarnya hanya sedikit sehingga muncul tulisan stok terbatas. Nah, gara-gara situasi itu, Rani yang awalnya tidak berniat membeli tumbler, karena di rumahnya masih memiliki satu tumbler yang masih layak digunakan. Namun, ketika selesai melihat video itu atau live itu, dia banyak memberikan dan melihat banyak komentar positif dan membeli dari pembeli, maka dia mulai tertarik. Seperti itu. Nah, Rani kemudian membandingkan harga produk tersebut dengan marketplace lainnya. Jadi dia sudah melalui tahap kedua tadi, yakni adalah mencari informasi.
seperti itu. Dan ternyata hasilnya banyak selisih harganya dan tidak terlalu jauh seperti itu. Karena khawatir promonya akan segera berakhir, akhirnya Rani memutuskan membeli tumbler tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada keadaan di mana semua tahapan itu tidak dilalui atau dilalui secara spontanitas. Bagaimana sampai di sini teman-teman paham? Paham. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita lanjutkan ke slide terakhir. Nah, pembahasan terakhir ini yakni adalah tentang pengambilan keputusan konsumen di era bisnis digital. Nah, sedikit penjelasannya untuk teman-teman. Pada era digital, proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan dipengaruhi oleh teknologi. Betul sekali. Nah, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi keputusan konsumen. Ya, antara lain itu yakni adalah online review. Online review itu yakni adalah ketika teman-teman berbelanja dan memberikan ulasan kepada penjualnya. Selanjutnya yakni adalah rating produk. Rating produk itu juga sebenarnya menjadi salah satu faktor penting untuk teman-teman atau konsumen dalam mempengaruhinya dalam pembelian atau pengaruh keputusan konsumen seperti itu. Nah, salah satu faktor lainnya ketika teman-teman memilih atau memutuskan untuk berbelanja di sebuah marketplace bisa juga dari influencer marketing. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan itu bisa juga dari live shopping, sama tadi dengan studi kasus yang dialami oleh Rani. Nah, lanjut yakni adalah cashback. Cashback itu juga biasa mempengaruhi keputusan konsumen. Biasa teman-teman kemungkinan tidak butuh dengan barang ini, tetapi karena ada cashbacknya yang besar, teman-teman jadi langsung tertarik untuk belanja seperti itu. Saya berharap teman-teman bisa memahami tadi penjelasan-penjelasan di 5 pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, setelah ini, teman-teman, minggu depan kita akan membahas yang di atas, slide di atas, yakni adalah perilaku pasca pembelian dan kepuasan konsumen. Kita akan fokus membahas ini di pertemuan ke-10 nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup perkuliahan kita? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Apakah promo seperti flash sale dan gratis ongkir benar-benar memengaruhi keputusan konsumen atau hanya membuat konsumen membeli secara impulsif? Terima kasih. Nah, dia tidak berencana untuk belanja. Nah, hal ini sering terjadi ketika misalnya konsumen melihat adanya misalnya diskon besar, promo-promo besar dengan batas-batas waktu yang tertentu, atau misalnya ada gratis ongkir seperti itu. Sehingga mereka pikirannya muncul ada rasa takut kehilangan kesempatan. Kapan lagi nih belanja karena ada gratis ongkirnya, diskonnya besar-besaran, seperti itu. Oke, nah ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, izin untuk menutup ya pertemuan kita pada hari ini karena waktu juga sudah hampir lewat dan hampir habis. Oke. Dengan ucapan hamdalah, saya menutup perkuliahan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-9 mata kuliah perilaku konsumen yang berfokus kepada pengambilan keputusan konsumen melalui paparan materi, tanya jawab, diskusi kecil dalam kelas. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan diminta memberikan hasil pengamatan perilaku pembelian yang terjadi di sekitarnya atau pengalaman pribadinya sendiri melalui platform digital sebagai bahan refleksi pertemuan ke-9 ini. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran nyata penerapan pendekatan yang diterapkan di dalam kelas. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi LL Dikti Wilayah 9, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan STIMIK Amika Sopeng, serta Ketua Yayasan Nabik Akademik, para dosen, Sivitas Akademik, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian upaya peningkatan kualitas
dalam perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.